Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Iwayan Wirage dalam pelajaran teknik pondasi. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita menghitung pondasi dangkal berdasarkan data uji laboratorium. Jadi masih ingat adik-adik semua ya, waktu kita pengujian tanah ada pengujian lapangan, ada pengujian laboratorium. Kalau di lapangan kita melakukan uji sondir, kemudian uji bor ditambah dengan uji SPT. Kalau di laboratorium kita sudah pernah melakukan pengujian geser langsung atau direct shear dengan hasil berupa kohesi, sudut geser, dan berat volume. Dan berdasarkan hasil uji laboratorium uji geser, kita akan gunakan parameter-parameter tadi, kohesi, sudut geser, dan berat volume untuk menghitung daya dukung pondasi, khususnya yang kita bahas adalah pondasi dangkal dulu ya. Nah, halaman ini menunjukkan bahwa ada seorang ahli mekanika tanah namanya Terzaghi ya, orang ahli Inggris, mengeluarkan beberapa rumus untuk pondasi dangkal tergantung dari bentuknya ya. Kita sudah belajar beberapa bentuk pondasi dangkal, antara lain pondasi menerus, pondasi telapak. Ini pondasi telapak ya, pondasi menerus sudah coba ingat-ingat lagi pada slide sebelumnya. Pondasi telapak ini yang pertama rumusnya adalah untuk pondasi menerus. Yang kedua untuk pondasi telapak dengan bentuk alasnya bujur sangkar. Ini di bawahnya bujur sangkar ya, segi 4 sama sisi. Kemudian pondasi dengan ukuran lingkaran dengan diameter B. Ya, kalau pondasinya dalam bentuk lingkaran tapi diameternya B. Kemudian yang keempat adalah pondasi persegi panjang dengan lebar B. Ini lebarnya B tapi dia memanjang, bentuknya B kali L. Nah, parameter-parameter yang dipakai dalam perhitungan Terzaghi ini adalah ada kohesi, ini kohesi, ini adalah faktor dari daya dukung Terzaghi, NC. Kemudian coba perhatikan dulu gambar ini ya. Ini adalah pondasi telapak yang saya pakai contoh adalah pondasi telapak, lebarnya B. Kedalaman pondasi dari muka tanah adalah DF. Kemudian di permukaan tanah ada beban yang diberi notasi Q0. Kemudian tanah ini terdiri dari 2 lapis. Ini contohnya 2 lapis ya. Di atas dasar pondasi ini adalah lapis pertama, di bawah dasar pondasi ini adalah tanah lapis kedua. Nah, ini contoh ya. Biasanya di lapangan lebih sering merupakan tanah satu jenis atau satu lapis. Jenisnya sama ya. Nah, dari rumus-rumus yang diuraikan oleh Terzaghi ini tergantung bentuknya, itu dipengaruhi oleh ini kohesi ya. Kemudian DF juga berpengaruh, ini kedalaman pondasi juga berpengaruh terhadap daya dukung. Kemudian berat volume di atas dasar pondasi, berat volume di bawah dasar pondasi. Ini gamma 1, gamma 2. Kemudian lebar pondasi berpengaruh terhadap daya dukungnya, panjangnya juga berpengaruh, panjangnya arah ke tegak lurus gambar ya. Kemudian NC, NQ, N gamma inilah faktor daya dukung Terzaghi, nanti kita lihat pada halaman berikutnya. Nah, pemanfaatan parameter-parameter ini tergantung dari bentuk pondasi. Coba perhatikan ini ya, QU itulah daya dukung ultimate dari pondasi. Jadi kalau bentuknya adalah menerus, pondasi menerus dengan lebar B, ini bukan pondasi menerus ya, lapak. Jadi lebarnya juga sama B, rumusnya ini QU sama dengan C2. Yang dipakai adalah kohesi pada lapis tanah di bawah dasar pondasi C2. Kemudian NC nanti dicari di tabel. Ada DF, ada gamma 1 ya, gamma 1 dipakai di sini. Kemudian Q0 beban permukaan kali NQ. NQ adalah faktor daya dukung Terzaghi. Kemudian ada gamma 2, berat volume tanah di bawah dasar pondasi, ini gamma 2 ya. Kemudian lebar pondasi
dan N gamma, faktor daya dukung tersagi juga. Nah, demikian juga dengan pondasi bujur sangkar, yang berbeda adalah koefisien-koefisiennya ini. Ya, koefisiennya berbeda ini. Ini beda dengan ini tidak ada koefisiennya, satu koefisiennya di sini 1,3. Kemudian di sini koefisiennya sama 1, yang di sini koefisiennya 0,5, di sini 0,4. Ini bujur sangkar dengan menerus perbandingannya ya. Kemudian pondasi lingkaran, ini koefisiennya juga berbeda di sini ya. Ini beda. Dan seterusnya untuk pondasi bujur sangkar semakin panjang rumusnya. Pondasi persegi panjang ya. Nah, nanti akan kita lihat di contoh soal ya. Nah, seandainya nanti tanahnya di lapangan terdiri dari satu lapis satu jenis, gamma 1 berarti sama dengan gamma 2. Jadi di sini gamma 1 dan gamma 2 ini sama, tinggal dimasukkan aja sama angkanya. Tidak usah dibedakan ya. Nah, demikian rumus-rumus ini tidak perlu dihafal ya. Ini pada saat ujian juga tidak perlu kalian menghafal, tinggal dibuka bukunya. Ya. Karena tidak ada yang menghafal rumus. Nah, selanjutnya ini adalah daya dukung, tabel faktor kapasitas daya dukung dari tersagi. Ada istilahnya di sini geser umum, keruntuhan geser umum, keruntuhan geser lokal. Ini angka-angkanya berbeda ya, antara geser umum dan geser lokal, dipengaruhi oleh sudut geser tanah Phi. Ini hasil pengukuran direksir, kita akan mendapatkan sudut geser. Kalau sudut geser tanahnya adalah 30 misalnya, maka kalau tanahnya mengalami keruntuhan geser umum, maka koefisien dari daya dukung tersagi adalah NC 57,8, NQ 41,4, N gamma 42,4. Kalau dia kerusuhan lokal, ini angkanya keruntuhan geser lokal. Nah, apa itu keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal? Mari kita lihat pada halaman berikutnya. Nah, model keruntuhan geser dari tersagi ini adalah, ini diilustrasikan seperti ini ya. Kalau ada pondasi yang menekan tanah dengan beban-bebannya, nih, tanah di bawah dasar pondasi ini kan akan mengalami geser seperti ini, mengalami beban geser seperti ini. Ini adalah garis gesernya. Ada tekanan geser ke sana, ke kiri dan ke kanan. Jadi beban-beban itu kan disalurkan atau ditahan oleh tahanan geser tanah di sini. Nah, kalau tanahnya atau tanah ini terdiri dari tanah dengan kekuatan yang cukup tinggi, misalnya contohnya lempung kaku, nanti SPT-nya lebih besar dari 12 atau ini, maka akan terjadi keruntuhan geser umum. Ini paling atas keruntuhan geser umum ya. Tanah akan mengalami jembul di permukaan seperti ini. Jembul permukaan seperti ini. Itu tanah, kalau tanah di bawahnya ini cukup kuat sehingga pergeserannya ke permukaan dia gitu. Sehingga nanti kalau ada beban permukaan di sini, maka pergeseran ini akan ditahan oleh beban permukaan kinol tadi. Nah, kemudian keruntuhan geser lokal, kalau tanahnya kira-kira lebih lembek dari tanah lempung kaku tadi atau pasir ini ya, tanahnya lebih lembek sehingga ada jemulan tanah di samping kiri kanan pondasi ini tidak sebesar dibandingkan dengan yang geser umum ya. Jadi geser lokal, geser umum itu hanya dipengaruhi oleh kekuatan tanah di bawahnya. Ini contoh ya, ini untuk pasir atau pasir kelempungan kurang padat atau medium. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam faktor tersagi tidak disampaikan, hanya ada 2. Ini untuk tanah yang sangat lembek. Tidak ada proses pergeseran di bawah pondasi, langsung dia menancap seperti kerucut ini ke bawah gitu. Jadi itu kira-kira ilustrasi untuk keruntuhan geser ya. Nanti masalah memilih mana yang mau dipakai di dalam perencanaan, kita pilih mana yang lebih aman
untuk perencanaan pondasi. Kalau hasilnya lebih kecil itu yang kita pakai dalam perencanaan ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Kita langsung ke contoh soal ya, biar bisa dipahami lebih baik. Sebuah pondasi telapak bujur sangkar, contohnya bujur sangkar ya, dengan beban permukaan Q0. Ini beban permukaannya Q0. Keruntuhan tanah yang terjadi diprediksi berupa keruntuhan geser umum, karena tanah di bawahnya dianggap cukup keras itu. Berupa keruntuhan geser umum. Nah, kita disuruh menghitung berapa kapasitas daya dukung ultimate dari pondasi tersebut. Itu yang pertama, dengan beban permukaan 20 kilonewton per meter persegi. Dengan data-data tanah seperti ini, lapisan tanah pertama ada berat volume, kohesi dan sudut gesernya. Kemudian lapis tanah di bawah dasar pondasi, berat volumenya sekian, kohesinya sekian 50 kN per meter persegi, dan sudut gesernya 30 derajat. Ya, lebar pondasi 1,8, kedalaman pondasi DF 1 meter. Dan disuruh menghitung daya dukung ultimate dari pondasi ini. Nah, kemudian kalau pertanyaannya kedua nanti, kalau beban permukaannya adalah 0 bukan 20, berapa kapasitas daya dukungnya? Nanti kan kita bandingkan mana kira-kira yang lebih besar ya. Nah, jawabannya adalah kalau dia pondasinya adalah pondasi bujur sangkar, kita pakai rumus yang ini, cari di rumus nomor berapa tadi, itu yang bujur sangkar ya, kalau tidak salah nomor 2 ya. Rumusnya adalah QU sama dengan 1,2 kali C2 kali NC, kemudian dalam kurung DF kali gamma 1 ditambah Q0 di beban permukaan kali NQ ditambah 0,4 kali gamma 2 di berat volume ya, kali lebar pondasi kali N gamma. Jadi seperti penjelasan di awal tadi, QU adalah kapasitas dukung ultimate, kapasitas paling besar ultimate. Kemudian C adalah kohesi, DF-nya kedalaman pondasi, gamma 1 dan gamma 2 adalah berat volume. Gamma 1 berat volume dia pas dasar pondasi, tanah di atas dasar pondasi. Kemudian gamma 2 adalah berat volume tanah di bawah dasar pondasi. B adalah lebar pondasi, L adalah panjang pondasi, NC, NQ, N gamma adalah faktor daya dukung dari tersagi. Nah, yang pertama yang harus kita cari adalah faktor daya dukung dari tersagi ini di tabel yang saya sudah jelaskan tadi. Coba perhatikan sekarang, sudut gesernya adalah 30 derajat. Kita pakai sudut geser lapisan tanah yang kedua ya. Perhatikan ya. Sudut geser yang kita pakai untuk mencari NC, NQ, N gamma adalah sudut geser di bawah dasar pondasi, bukan yang di atas dasar pondasi. Nah, sudut geser yang ini yang kita pakai ya. Jangan pakai yang ini karena daya dukungnya ada di bawahnya gitu. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudut gesernya 30 derajat, tadi keruntuhan gesernya kita anggaplah keruntuhan geser umum, maka NC N gamma NC NQ N gamma dicari di sini. Sudut geser 30 derajat, ini keruntuhan geser umum. NC-nya berarti 37,2 nih. Kemudian N gamma adalah 22,5 dan NQ ya 22,5, N gamma 19,7. Nah, setelah dapat NC, NQ, N gamma berdasarkan sudut geser ini, kita lanjutkan tinggal memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus nomor 2. Kalau Q0-nya sama dengan 20 kN per meter persegi, maka setelah kita masukkan rumus, hasilnya adalah QU 3577,76 kN per meter persegi. Ya. Ini Q0-nya kita masukkan 20 kN per meter persegi. Kemudian jawaban soal nomor 2 yang berbeda hanya Q0-nya saja, NC N gamma, NQ N gamma sama. Jadi hasilnya adalah Q0-nya 0, ini kita masukkan 0 sehingga hasilnya QU adalah 3127,76. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya, kalau Q0-nya 20 kN per meter persegi dibandingkan dengan Q0 tidak ada beban, hasilnya hasil daya dukung ternyata lebih besar yang ada beban permukaan. Ini 3577, yang tidak ada beban permukaan 3127. Ya, itu hasilnya. Nanti tinggal memasukkan rumus saja, kalian bisa menghitungnya. Nah,
kenapa ada perbedaan? Karena kenapa ada kalau ada beban permukaan daya dukung pondasi lebih besar. Jadi cerita saya tadi ada jebol di permukaan tanah itu ya. Nih. Kalau ada beban yang bekerja melalui pondasi ini akan terjadi geser di bidang geser ini kiri dan kanan yang akan menimbulkan kemungkinan ada pergerakan tanah di permukaan seperti ini. Nah, kalau di permukaan tanah ini ditahan oleh beban kindol tadi, maka ketahanan geser tanah di sini akan meningkat, sehingga daya dukung juga meningkat ya. Jadi beban permukaan juga berpengaruh. Kemudian kenapa kedalaman pondasi juga berpengaruh, ini DF ya. Karena makin dalam pondasinya, tanah ini makin berat, tanah daerah sini nih yang titik-titik ini makin berat, sehingga pergeseran ini ditahan oleh beban permukaan dan berat tanah ini. Jadi semakin dalam pondasinya, kemudian beban permukaannya semakin besar, maka daya dukungnya semakin besar karena DF ini berpengaruh, berat tanah di sini berpengaruh dan beban permukaan juga berpengaruh menekan tanah di samping pondasi sehingga tidak akan terjadi pergeseran seperti ini. Nah, kira-kira begitu ilustrasinya ya. Jadi untuk pelajaran hari ini untuk menghitung daya dukung pondasi telapak itu hitung-hitungannya menurut Warsagi ya. Nah, selanjutnya saya kasih tugas kalian ya. Tugasnya sama dengan yang tadi, cuman angkanya saya bedakan. Jadi beban permukaannya sama, kindol 20 kN per persegi untuk soal nomor 1, kemudian nomor 2 kindolnya 0, tidak ada beban. Yang berbeda itu adalah gamma 1 dan gamma 2. Gamma 1 adalah 15 ditambah 0,1 kali nomor urut absen kalian masing-masing. Ya. Gamma 2 adalah 17 ditambah 0,1 kali nomor absen masing-masing. Misalnya nomor urut absennya nomor 1 ya. Jadi gamma 1 adalah 15 ditambah 0,1 kali 1. Jadi 15,1. Kemudian gamma 2 nya adalah 17 kali 0,1 kali 1 sama dengan 17,1. Ya. Jadi demikian, silahkan dikerjakan tugasnya, nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya sebelum saya kasih materi lagi, kalian harus kumpul dalam bentuk PDF. Dipoto tugasnya, tulis tangan boleh ya. Silahkan ikuti cara saya yang tadi. Jadi untuk pertemuan kali ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada tanya jawab silahkan dilakukan di WhatsApp grup. Terima kasih. Sampai jumpa.